Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsikes, Ruang Bincang Arsitektur. Bersama saya Muhammad Asri Ardillah yang akan menjadi host pada podcast kita episode hari ini. Nah, sekedar informasi, Arsikes ini merupakan salah satu program dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur yang dimana kita akan membahas segala sesuatu mengenai arsitektur. Pada kesempatan kali ini merupakan episode pertama dari Arsikes yang dimana kita akan membahas berupa judul yaitu Masa Depan Arsitektur, bagaimana tantangan dan peluang di dalamnya. Nah, pada episode kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ahli dan kompeten dalam bidang arsitektur. Beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil Bapak Dr. Engineer Rosadi Mulyadi STMT selaku narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini? Perjalanan dapat macet beberapa tempat. Ya, maklumlah Makassar. Gitu Ya, kan. macet. Hari Sabtu dapat macet. Ya, kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di Arsikes pada episode pertama kali ini. Ini merupakan episode pertama untuk Arsikes season kedua Bapak. Nah, ini sudah tahun kedua dilaksanakan dan kami beruntung sekali kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Bapak sebagai seorang yang sudah ahli dan kompeten di bidangnya, ya di bidang arsitektur. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai masa depan arsitektur, bagaimana tantangan dan peluang kedepannya dalam industri arsitektur ini. Nah, mungkin Bapak sudah sangat berpengalaman dalam bidang arsitektur. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menggeluti arsitektur ini, Bapak? Pertama kenal arsitektur itu sejak SMA. Oh, sejak SMA. Di situ kemudian jadi jadi pemicu sehingga mau mengenal arsitektur lebih dekat dengan belajar arsitektur di program sarjana di Unhas. Saya masuk prodi arsitektur Unhas itu tahun 1990. 90, wah, sudah 90. puluhan tahun berapa? Jadi tamat SMA 90, daftar dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Lulus di arsitektur, lalu kemudian selesai tahun 96. Oh. 96, 97, 98 saya diterima jadi dosen, 97 tes, pengumumannya 98. Wow, artinya menjadi dosen sudah puluhan tahun Bapak, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun lebih lah. Wow, sudah banyak pengalaman dan Bapak sudah lama menjadi dosen di Departemen Arsitektur dan mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak ini yang akan kami ajukan kepada Bapak mengenai arsitektur itu sendiri, mengenai tantangan dan peluang yang ada di industri arsitektur ini. Nah, sebelumnya kami juga dapat info kalau Bapak merupakan kepala program studi pendidikan profesi arsitektur yang ada di Unhas, Bapak. Betul itu? Ya, tapi kalimatnya mungkin bukan kepala, ketua. Oh, ketua ya, ketua. Jadi, program studi. Ketua program studi biasa disingkat KPS. KPS. Ketua Prodi atau Kaprodi, Pendidikan Profesi Arsitek. Nah, sering memang banyak yang salah tulis karena ditulis Pendidikan Profesi Arsitektur. Padahal sebenarnya Pendidikan Profesi Arsitek. Oh, pendidikan profesi arsitek Bapak. Kalau di departemen namanya Departemen Arsitektur. Tapi di pendidikan profesinya itu karena yang dididik adalah calon arsitek. Calon arsitek. Sehingga namanya Pendidikan Profesi Arsitek. Di nomenklatur prodi, program studi yang dikeluarkan oleh Dikti juga namanya seperti itu, Pendidikan Profesi Arsitek. Nah, ya ada info juga kalau pendidikan profesi arsitek ini baru terbentuk di Unhas, Bapak. Ya, SK pendiriannya itu tahun 2022. Tahun 2022. Desember 2022. Artinya belum genap 1 tahun, Bapak. Ya, belum genap. Tapi proses merintisnya itu dari sejak lama. Jadi tahun 2006, waktu itu saya ketua program studi, tahun 2006,
Ketua IAI-nya Pak Budi Sukada, Ketua IAI Nasional, itu menawarkan ke UNHAS untuk membuka program pendidikan profesi arsitek. Jadi jadilah kami komunikasi lewat email dan terakhir itu saya sempat kirimkan kurikulum Prodi Arsitektur waktu itu tahun 2006 ke beliau. Nah, 2008 saya berangkat sekolah ke Jepang. Saya tidak tahu lagi perkembangannya seperti apa. Yang saya tahu waktu itu yang sempat buka prodi PPR-nya itu adalah UI dan UI dan USU. USU. Ya, UI dan USU. Sumatera Utara ya, Pak? Kita tidak sempat. Oh, Lalu kemudian di tahun 2016 kita coba rintis lagi. Waktu itu Pro Bahar yang ketua departemen, ya ketua jurusan waktu itu. Saya coba rintis. 2017 saya jadi ketua departemen, kita lanjutkan sampai saya selesai jadi ketua departemen, Pak Edward jadi ketua jurusan tahun 2022 baru sukses didirikan. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang Pak untuk rintis itu. Ya, karena sering terjadi perubahan regulasi, terjadi perubahan instrumen akreditasi dan sebagainya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih tujuan utama dari pendidikan profesi arsitek ini? Nah, bagaimana perannya tentu dalam membentuk arsitek yang berkualitas? Ya, kalau ditanya tujuan pendidikan profesi arsitek ini sebenarnya ceritanya panjang. Jadi kita mulai dulu, intinya sebenarnya adalah pendidikan profesi arsitek di seluruh dunia, dimanapun itu durasinya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Itu berdasarkan charter atau piagam antara UIA dengan UNESCO. UIA ini adalah Union Institute of Architects. Jadi dia semacam IAI-nya seluruh dunia. Jadi perkumpulan atau organisasi arsitek seluruh dunia, namanya Union Institute of Architects. Itu memiliki piagam kesepakatan dengan UNESCO. UNESCO ini kan Badan Pendidikan, Budaya dan sebagainya di WHO di PBB ya. Iya, betul. Nah, di situ tercantum bahwa pendidikan arsitektur itu 5 tahun. Sehingga kalau kita melihat kurikulum kita di Indonesia itu tidak cukup 5 tahun. Kurikulum kita di Indonesia itu hanya 4 tahun. 4 tahun ya. Antara 144 sampai 150 SKS. Dulu memang waktu zaman dulu orang kuliah itu 160 SKS. Itu masih program 5 tahun sebenarnya. Nah, setelah tahun 94 ada kebijakan bahwa pendidikan sarjana itu durasinya 4 tahun antara 144 sampai 150 SKS, akhirnya durasi yang 5 tahun itu berkurang menjadi hanya 4 tahun. Nah, makanya pemerintah kemudian bukan pemerintah sih sebenarnya, antara IAI dan APTARI. IAI ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia dan APTARI ini adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. Itu bersepakat untuk membentuk pendidikan profesi untuk menggenapkan 5 tahun ini. Karena akreditasi apapun yang kita ikuti, kalau tidak kita tidak menyelenggarakan pendidikan 5 tahun, itu tidak akan diakui oleh dunia. Ya. Ditambah lagi di tahun 2006, kalau saya tidak salah 2006 atau 2007, itu ada namanya MRA. MRA ini adalah Mutual Recognition and Arrangement. Jadi ada 11 profesi yang diakui setara di ASEAN. Oh, 11 profesi. Ada dokter, perawat, dokter gigi, insinyur, dan arsitek. Arsitek. Salah satunya arsitek. Ya. Jadi ada 11. Saya tidak hafal semua, tapi di dalam 11 itu ada profesi arsitek. Nah, di MRA itu disepakati bahwa untuk bisa bekerja sama, berpraktek di negara ASEAN, ya, seorang arsitek kita harus melewati pendidikan Profesi. durasinya minimum 5 tahun. Oh. Nah, di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura itu memang durasinya 5 tahun. Kita di Indonesia hanya 4 tahun. Itulah makanya muncul pendidikan profesi arsitek.
Ya, tujuannya itu agar arsitek kita, karena banyak sekarang termasuk alumni, banyak alumni kita, ada beberapa di luar negeri, ada yang di Dubai, ada di apa, itu mereka belum bisa mendapat lisensi sebagai Lisensi, arsitek di sana lisensi arsitek. karena durasi pendidikannya itu. Mungkin mereka bekerja di bidang arsitektur, mungkin sebagai drafter atau sebagai cost estimator atau apa, Iya. tapi bukan sebagai arsitek. Bukan sebagai arsitek. Untuk bisa menjadi seperti diakui, maka pendidikan seorang arsitek itu harus melalui pendidikan Pendidikan 5 profesi, tahun. 5 tahun. Nah, PPR ini menggenapkan 5 tahun karena S1 kan 4 4 tahun. tahun Bapak. Tambah 1 tahun lagi pendidikan profesi arsitek. Nah, itu ya kira-kira tujuannya itu. Ya, mungkin tujuannya untuk supaya pendidikan arsitektur ini bisa genap 5 tahun sesuai dengan standar dari dunia. Ya, agar arsitek-arsitek kita itu bisa diakui oleh Diakui oleh dunia. dunia. Menarik. Nah, tentu 5 tahun ini ada prosesnya untuk menjadi seorang arsitek. Nah, dan prosesnya itu 1 tahun melalui pendidikan profesi arsitek, Bapak. Nah, bagaimana sih kurikulum PPRC ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa ya menjadi arsitek yang kompeten yang dapat bersaing lah di dunia begitu untuk mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada di dunia. Bagaimana kira-kira Bapak? Jadi di Aptar itu tahun 2017 kalau saya tidak salah, 15 kalau tidak salah itu merilis rekognisi pendidikan arsitektur. Oh, ada rekognisi. Di dalam buku itu tercantum capaian pembelajaran untuk pendidikan profesi arsitek. Oh, sudah ada diatur sejak Ya, jadi di Aptari sudah mengeluarkan capaian pembelajaran mulai dari capaian sikap itu ada 9. Kemudian pengetahuan umum kalau tidak salah ada 4 kalau tidak salah. Ya. Saya tidak hafal ya. Jadi ada sama lah dengan pendidikan di R1, ada pengetahuan umum, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Itu capaian yang harus Lalu kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 itu tentang arsitek. Lalu kemudian diikuti dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu nomor 16 tahun 2021. Nah, di situ dicantumkan pekerjaan arsitek itu seperti apa. Oh, sudah jelas. Ya. Jadi saya catatan saya, tapi saya ada di situ tercantum. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat itu kan nanti diturunkan lagi ke salah satunya ke jabatan kerja di bidang konstruksi. Ya. Nah, kalau kita melihat jabatan kerja yang baru yang dari Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR itu kalau profesi arsitek, lulus profesi arsitek itu jabatan kerjanya asisten arsitek. Asisten arsitek. Ya, kalau S1 jabatan kerjanya asisten pemula arsitek. Asisten pemula arsitek. Sudah tertahap memang. Ya. Nah, kembali ke asisten arsitek. Jadi kalau misalnya jabatan kerjanya nanti dia bisa bekerja sebagai asisten arsitek, nah tentu kurikulumnya itu dirancang untuk bisa menguasai kompetensi itu. Kompetensi arsitek. Nah, dalam perjalanannya, jadi setelah selesai, taruhlah misalnya kalian S1 ya, Iya, Pak. selesai S1 bisa bekerja sebagai asisten pemula arsitek. Kemudian lanjut ke pendidikan profesi, setelah selesai pendidikan profesi itu bisa bekerja sebagai asisten arsitek. Tapi kan tentu kalian tidak mau sampai di situ saja. Iya, ada. Kalian mau akan menjadi arsitek. Iya, betul, Bapak. Nah, setelah pendidikan profesi arsitek ini selesai, itu kemudian dilanjutkan dengan magang. Magang, ada proses magang. Ya, kalau di kedokteran kayak internship ya. Iya. Kalau kita namanya magang. Magang ini dilaksanakan oleh IAI, jadi Ikatan Arsitek Indonesia. Mentor magangnya itu
sediakan oleh IAI provinsi. Nah, di magang itu mereka ikut di mentornya itu. Oh, ikut mentor dulu. Jadi magang ini dilaksanakan selama 4.000 jam. 4.000 jam. Jadi sekitar 2 tahun. 2 tahun ya Bapak. Sekitar 2 tahun. Setelah Dan proyeknya bisa berganti-ganti. Kan proyek itu mungkin durasinya hanya 2-3 bulan ya. Nah, selesai proyek yang satu pindah lagi ke proyek yang lain. Sampai kemudian jumlah jamnya itu 4.000 jam. 4.000 jam. Wow. Ya. Setelah itu kemudian membuat laporan magang disetujui oleh IAI, baru kemudian boleh mengajukan diri untuk uji kompetensi. Uji kompetensi ada lagi tahapan. Ada uji kompetensi. Sama dokter lah, dokter ada uji kompetensinya juga. Atau profesi lain ya. Nah, uji kompetensi kita untuk arsitek itu dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Dewan Arsitek Indonesia. Jadi ada institusi namanya Dewan Arsitek Indonesia. Inilah yang mengeluarkan surat tanda registrasi arsitek. Oh. Jadi namanya STRA. STRA. Jadi kalau kalian melihat orang yang arsitek yang di depan namanya ada AR, itu tandanya dia sudah terregister sebagai arsitek. Tercatat di negara sebagai arsitek. Biasanya di belakang namanya itu AR itu ada nama IAI di belakang. Iya, betul. Itu sebenarnya tanda bahwa dia anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 itu, organisasi profesi yang menaungi arsitek ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, setelah uji kompetensi keluar STRA-nya, dia berhak mendapatkan gelar arsitek. Ya, makanya ditulis namanya AR di depan. Tapi untuk berpraktek di satu tempat, dia harus punya lisensi. Oh, lisensi. Jadi misalnya, bagaimana itu tahapan lisensinya, Bapak? Nah, jadi setelah mendapatkan STRA ini kan dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Nah, lisensi ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Oh, pemerintah provinsi. Ya. Jadi misalnya Sulawesi Selatan ya. Kalau Anda mau berpraktek di wilayah administrasi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Anda harus punya lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dengan demikian Anda sah untuk bisa berpraktek. Kalau sudah punya STRA dan sudah punya lisensi. Jadi ada bisa membuat pelang nama yang dipasang di depan kantor atau di mana. Iya. Ini arsitek praktek namanya siapa, nomor STRA-nya berapa, lalu kemudian nomor lisensinya berapa, dan sebelah kanannya itu ada QR code yang bisa di-scan. Nah, kalau kita scan itu muncul datanya dia. Oh, data arsiteknya. Ya, data pekerjaannya, apa yang sudah dikerjakan dan sebagainya. Oh. Nah itu. Jadi untuk menjadi arsitek sebenarnya butuh effort yang tinggi ya. Jadi tahapannya banyak. Betul, dan memang harus betul-betul menjadi passionnya seseorang. Jangan kalau setengah-setengah aja. Ya. Iya. Nah, prosesnya panjang, tahapannya mulai dari pendidikan profesinya sampai ke keluarnya lisensi, Bapak. Ya, butuh waktu ya. Nah, ya itu. Jadi setelah kalian selesai S1, kan sebenarnya kalau di pendidikan S1 kita di arsitektur UNAS itu profil lulusannya itu banyak. Beda kalau profil lulusannya profesi arsitek itu hanya satu. Itu calon arsitek. Hanya satu cuma. Calon arsitek, garis miring, asisten arsitek. Calon arsitek. Kalau sarjananya masih banyak bercabang. Iya, masih banyak karena bisa jadi dia mau menjadi desainer interior, dia mau menjadi desainer landscape, dia mau bekerja di bank sebagai building appraisal. Dia mau bekerja di mana saja yang Tapi kalau mau menjadi arsitek ya harus profesi ya. Ya, masuk ke pendidikan profesi arsitek. Ya, betul yang dikatakan Bapak tadi. Untuk menjadi arsitek memang harus berefort, Bapak. Prosesnya panjang, mulai dari pendidikan sarjana hingga pendidikan profesi sampai magang, dan untuk keluarnya lisensi butuh
izin dari pemerintah daerah Bapak. Ya, dan itu melalui uji. Ya harus kompetensi ada itu. uji kompetensinya lagi. Ya, betul. Pembahasan yang sangat menarik dari Bapak tentang pendidikan profesi arsitek yang butuh banyak effort dan perjalanannya panjang, mulai dari pendidikan sarjana, pendidikan profesi arsitek, uji kompetensi magang hingga keluarnya lisensi menjadi seorang arsitek atau asisten arsitek Bapak ya tepatnya. Ya, jadi di pendidikan S1 ini sebenarnya kalian memutuskan. Jadi Memutuskan sampai di semester 1 sampai semester 6 ya. itu kalian mencoba harusnya mencoba memprediksi Oh, memprediksi. saya ini maunya kemana. Iya. Nah nanti di semester 7 itu akan memilih. Semester 7 itu akan memilih mau arahnya kemana. Iya. Mau ke arsitek, mau menjadi arsitek atau menjadi apa, mau menjadi bekerja di birokrat dan sebagainya, mau menjadi peneliti dan sebagainya. Di situ kalian menentukan. Jadi kalau misalnya di semester 7 kan ada workshop di situ workshopnya. Ada Di situ kan kalian memilih mau workshop riset, mau workshop desain. Nah kalau mau menjadi arsitek ya harusnya kan ngambil workshop riset. Desain. Desain. Desain Bapak. Jadi harus desain ya. Ya dan menyelesaikan studinya di alur desain. Alur desain. Ya. Oh. Kalau misalnya hanya mau menjadi bukan hanya mau menjadi bekerja di pemerintahan, mau menjadi peneliti kan ada alur riset. Riset Bapak. Nah, itu. Ya. Itu tadi jawaban yang sangat menarik dari Bapak yang dapat kita ambil kesimpulan tentang pendidikan profesi arsitek yang ada di Indonesia. Nah Bapak, sebelumnya kami sudah membuka question box di akun Instagram HMA FTUH dan banyak pertanyaan masuk mengenai pendidikan profesi ini dan masa depan arsitek Bapak yang katanya banyak arsitek yang menjadi pengangguran dan lain-lain. Banyak lulusan sarjana arsitek yang menjadi pengangguran dan lain-lain. Dan ada satu pertanyaan mengenai masa depan arsitek tersendiri itu, yaitu bagaimana peluang kerja bagi arsitek muda yang ada di Indonesia, terlebih jika memiliki pengalaman yang minim. Mungkin pertanyaan ini untuk lulusan sarjana Bapak yang belum memasuki jenjang profesi. Bagaimana Bapak tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Jadi kalau sarjana itu kan belum arsitek. Iya. Ya. Jadi kalau kita melihat tadi jabatan kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PU, dia statusnya kalau dia uji kompetensi dan lulus, dia statusnya adalah asisten pemula arsitek. Asisten pemula arsitek. Tetap bekerja di bidang arsitektur, tapi belum bertanggung jawab sebagai arsitek. Baru bertanggung jawab sebagai asisten pemula arsitek. Asistennya arsitek. Jadi kalau misalnya ini arsitek, kau asisten, kau belajar sama dia. Oh iya. Nah itu. Tapi itu kan jabatan kerja itu bisa tidak stop sampai di situ. Anda bisa mengembangkan diri. Jadi kalau melanjutkan pendidikan profesi selesai, itu juga masih bisa bekerja sebagai asisten arsitek. Nah, mau menjadi arsitek juga kan akan melaksanakan magang. Nah, magang itu selama 2 tahun itu 4.000 jam itu bukan hanya satu proyek. Iya. Itu bisa 4 atau 5 proyek. Ya, kalau satu proyek durasinya 6 bulan, ya bisa 4 proyek. Iya. Ya. Dan Anda bisa memilih mau menjadi di mentornya siapa. Mau mentornya arsitek terkenal, silakan. Ya, sepanjang dia mau menerima Anda. Jadi dan kalau dia magang itu tentu biasanya di perusahaan-perusahaan itu atau konsultan itu kan magang itu kan dibayar juga. Oh iya dibayar. Tetapi tidak sama dengan fee-nya tidak sama dengan yang pegawai tetap di situ. Jadi dan setelah magang ikut uji kompetensi, lalu kemudian mendapatkan STRA, ikut uji mendapatkan lisensi, dapat lisensi, Anda bisa ikut penawaran proyek.
Kalau mengenai pendidikan profesi arsitek itu, apakah ada batas usianya Pak untuk mengikuti program profesi tersebut? Karena misal lulus sarjana begitu, terus mau istirahat sebentar, terus misalnya ikut proyek-proyek dulu sebagai asisten pemula arsitek, tapi mau daftarnya pada saat ingin Nanti saya. mau baru Ya daftar baru ya? mau baru daftar ke bagaimana itu Bapak? Apakah ada batasan umurnya? Apakah ada peraturan yang ditetapkan? Nah, untuk kondisi sekarang yang wajib mengikuti pendidikan profesi arsitek itu adalah mahasiswa alumni Alumni yang lulus setelah Desember 2015. Desember 2015. Jadi kalau lulusnya sebelum Juli 2015 itu tidak wajib. 2015 atau 2014. Tidak wajib ikut pendidikan profesi arsitek. Tapi mungkin dia harus ikut magang. Magang. Karena pendidikan profesi arsitek ini beda dengan magang. Tapi tetap bisa dapat gelar arsitek Bapak. Iya, kalau dia Setelah ikuti mengikuti prosedurnya magang, itu tanpa harus pendidikan profesi. Iya. Jadi tidak wajib. Jadi yang lulus sebelum 2016 itu tidak wajib ikut pendidikan profesi arsitek. Nah, yang lulus 2016, nah itulah yang wajib untuk ikut pendidikan profesi arsitek. Tapi Dewan Arsitek Indonesia dengan IAI itu sekarang ada program namanya EPARM, Ekivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekognisi Magang. Rekognisi magang. Ya, jadi kalau tidak salah itu berlaku sampai 2025. Jadi untuk angkatan 2020, 2021 dan di bawahnya kan tidak perlu ikut lagi pendidikan profesi arsitek, tapi dia bisa direkognisi proyek-proyeknya. Ya, itu bisa direkognisi. Kalau misalnya dia setelah dia selesai misalnya 2016, dia berpraktek sampai 2020, itu bisa direkognisi sebagai pendidikan arsitektur, pendidikan profesi, Bapak. Plus bisa direkognisi sebagai magang. Nah, itu ada programnya IAI itu jelas, IAI dengan DAI itu. Jadi bisa mendapatkan gelar arsitek tanpa harus pendidikan profesi. Tetap harus ikut uji kompetensi. Ya, uji kompetensinya ikut, tapi pendidikan profesinya. Iya. Nah, itu. Jadi itu program kalau tidak salah sampai 2025. Sampai 2025. Oh, jadi yang angkatan 2022 masih dapat. Ya. Nah, ada yang saya lupa ceritakan juga tadi terkait dengan kurikulum PPR ini. Iya, Bapak. Jadi kurikulum PPR ini kan ada 2 semester. Oh, 2 semester ya, 1 tahun. Semester pertama itu on campus. On campus. Oh. Jadi kuliahnya di kampus, studionya di kampus. Nah, di semester 2 kalau di Unhas ya. Ya, di Unhas. Di Unhas ini semester 2 itu off campus. Off campus. Jadi semester 1 kan ada saat ini kurikulumnya itu 26 SKS. 26 SKS. Setiap semester ada 13 SKS. 13 SKS. Dan dari 13 SKS itu ada 6 SKS studio profesional. 6 SKS Ya. studio profesional. Studio profesional. Kalau semester 1 namanya studio profesional 1. Profesional 1. Semester 2 namanya studio profesional 2. Oh. Studio profesional 1 ini karena 6 SKS itu dilaksanakan selama 3 hari. Di kampus dari pagi sampai sore. Wow. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu untuk mata kuliah lain. Jadi kalau di kita Senin, Selasa, Rabu itu adalah studio profesional 1. Lalu kemudian di hari Kamisnya itu ada mata kuliah teknologi berwawasan lingkungan, kemudian arsitektur tropis kepulauan dan BIM. Itu di semester 1. Semester 1 ada mata kuliah pilihannya. Nah, di semester 2 studio profesional 2 ini sudah dilaksanakan di luar. Di luar Jadi, kampus. mereka ikut di biro-biro konsultan, biro-biro arsitektur yang ada di Makassar. Ada juga yang satu orang yang ke Surabaya. Ke Surabaya ikut biro. Ikut biro di sana. Mereka di sana selama 4 bulan, 16 minggu. 16. Ya. Nah, karena mereka sudah di luar kampus,
Maka mata kuliah lain itu dilaksanakan secara daring. Jadi ada mata kuliah etika profesi dan peranata pembangunan, lalu kemudian ada mata kuliah manajemen proyek konstruksi. Iya. Lalu ada satu lagi mata kuliah pilihan itu dilaksanakan secara Secara daring. daring. Jadi sudah tidak ada kegiatan perkuliahan di kampus. Ya, Ya? kecuali yang masih semester 1. Kalau sudah semester 2 sudah off campus. Nah, setiap produk dari semester studi profesional 1 dan studi profesional 2 itu ada di akhirnya itu ada display. Display. Ya. Ya sama dengan D1 Sama ya, kayak sudah ada sarjana. display lalu kemudian mereka presentasi di situ ya. Ada yang tanya-tanya, kalian bisa tanya-tanya atau dosen-dosen lain atau dari praktisi yang luar Itu bisa datang. displaynya per semester Bapak? Setiap akhir semester. Akhir semester. Itu selama 1 minggu. Oh, 1 minggu. Jadi mereka display di situ, memperlihatkan karyanya. Jadi ada kurikulum tersendiri untuk mata kuliahnya Bapak. Memang sudah teratur mata kuliahnya per semester dipilihnya. Iya, jadi paket. Paket. Oh, paket. Kecuali yang di semester 2 itu boleh memilih satu mata kuliah dari 5 alternatif. 5 alternatif. Oh, ada. Jadi setiap labo yang ada di Unhas ini menyiapkan satu mata kuliah pilihan. Oh, tetap berlaku labo yang seperti yang waktu sarjana Iya. Bapak. Oh. Jadi misalnya labo kita mulai dari paling bawah. Lantai 1 labo perancangan. Ya itu menyajikan mata kuliah pilihan komposisi warna. Komposisi warna. Terus sebelahnya labo struktur, mata kuliahnya, waduh saya lupa ini mata kuliah labo struktur. Kemudian labo teori, mata kuliahnya itu arsitektur Sulawesi Selatan. Arsitektur Sulawesi Selatan. Kemudian naik ke atas lantai 2 ada labo perumahan. Perumahan dan Nah, itu kalau nggak salah permukiman kumuh. Ya. pemukiman kumuh. Oh, Nah, terus di lab science itu mata kuliahnya itu simulasi kinerja simulasi kinerja. bangunan. Oh, jadi tetap ada mata kuliah pilihan di Tetap semester ada 2. mata kuliah pilihan. Jadi Sesuai berdasarkan anunya. Labo-labo penjurusannya. Jadi itu tambahan ya, pengetahuan tambahan yang bisa mereka anukan nanti pada saat entah mereka pada saat mendesain atau pada saat menganalisis atau apa. Ya. Wow. Ya, penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak sampai kita bisa mengetahui bagaimana pendidikan profesi arsitek itu yang sangat kompleks ternyata di dalamnya, mulai dari kurikulum, mulai dari uji kompetensinya, magang, hingga bisa mendapatkan surat tanda register arsitek Bapak yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Ya, kita sampai pada sesi akhir podcast pada hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa pendidikan profesi arsitek ini salah satu cara untuk mendapatkan legalitas menjadi seorang arsitek profesional yang nantinya akan bekerja sebagai arsitek yang akan bekerja di industri arsitek, dan tentunya ini dibutuhkan sebagai legalitas yang telah ditentukan oleh dunia dan regulasi yang telah ditentukan oleh Indonesia sendiri. Mungkin kita sampai di akhir sesi dari podcast kita hari ini. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Bapak yang sangat-sangat insightful, sangat-sangat ya memberikan pencerahan kepada teman-teman penonton semuanya tentang apa sih pendidikan profesi arsitek itu, dan buat yang masih abu-abu untuk melanjutkan ke jenjang profesi ya bisa langsung hubungi Bapak untuk kejelasannya. Ya, kita sampai di sesi akhir dan terima kasih Bapak, kami ucapkan terima kasih juga kepada penonton setia dari podcast Arsikes ini, dan saya Muhammad Asri Ardillah pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Arsitek selanjutnya.